Om Swastiastu. Selamat sore kami ucapkan kepada Bu Titik. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang filsafat idealisme untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loh Ade Sadiani dengan NIM 241201038. Dan perkenalkan saya Putu Gerti dengan NIM 24120211055. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Dimulai dari apa itu filsafat idealisme? Filsafat idealisme adalah ilmu filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh Plato. Filsafat ini memiliki artian bahwa segala sesuatu memiliki keberadaan tidak terbatas dan terlepas dari pengetahuan atau persepsi manusia. Menurut Profesor Dr. Aldo Liliweri, MS, pengertian idealisme adalah doktrin metafisika dan epistemologis yang berpandangan bahwa gagasan atau pemikiran adalah doktrin metafisika yang membentuk realitas mendasar. Artinya, menurut idealisme, hal-hal nyata atau yang kita anggap sebagai kenyataan sebenarnya terbentuk dan atau bergantung pada pikiran kita, bukan dari benda atau materi yang ada di luar pikiran kita. Jadi, dalam idealisme, realitas itu lebih bergantung pada gagasan atau ide daripada hal-hal fisik. Idealisme berfokus ke dalam diri sendiri dengan melibatkan kesadaran, ide, persepsi yang ditangkap oleh pemahaman manusia. Dengan demikian, satu-satunya hal yang nyata adalah entitas mental, bukan hal fisik. Plato menerangkan, next Kerti. Menurut Plato, realitas yang kita alami dalam dunia material hanyalah refleksi atau manifestasi yang tidak sempurna dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dunia ini. Menurut beliau, dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu dunia material dan dunia ide yang tadi yang setelah saya sebutkan. Selanjutnya, untuk memperdalam ilmu atau pemahaman tentang filsafat idealisme ini, Plato mengalegorikan hal atau filsafat idealisme ini dengan menjelaskan filsafat idealisme lewat perumpamaan tentang gua atau yang terkenal disebut dengan Allegory of the Cave, yang dituangkan di dalam buku Politia. Plato dalam alegori tersebut ingin menjelaskan tentang kenyataan tertinggi. Kenyataan tertinggi yang ia maksud terpisah dari dunia fana dan mustahil dibayangkan secara langsung. Dalam alegori tersebut, terdapat sekelompok orang yang dipenjara di dalam gua sejak mereka lahir. Orang-orang ini dirantai kepala, tangan, dan kakinya sehingga ia tidak dapat bergerak. Di belakang mereka terdapat sebuah api unggun besar sehingga seumur hidup mereka hanya melihat pantulan bayangan yang ada di tembok depan mereka. Pada tembok itu, orang-orang ini dapat melihat bayangan manusia maupun binatang yang lewat di belakang. Hal ini membuat mereka menganggap hal tersebut sebagai realitas sebenarnya. Padahal terdapat realitas yang lebih sempurna, yaitu manusia atau binatang yang membuat bayangan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membawakan mengenai jenis-jenis filsafat idealisme. Yang pertama, ada idealisme Platonis. Seperti namanya, idealisme Platonis adalah suatu cabang idealisme yang dikemukakan oleh Plato sendiri, yang menyatakan bahwa ada alam sempurna yang terdiri dari bentuk dan ide. Menurut Plato, dunia yang kita lihat sehari-hari hanyalah bayangan atau salinan tidak sempurna dari alam bentuk yang sebenarnya. Pandangan ini kerap disebut realisme, karena Plato percaya bahwa bentuk-bentuk ini memiliki eksistensi independen, artinya mereka ada secara terpisah dari pikiran manusia. Bentuk-bentuk ini dianggap nyata meskipun kita tidak dapat memikirkannya. Yang kedua, ada idealisme epistemologis. Menurut René Descartes, kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa dunia luar yang kita lihat, dengar, atau rasakan itu benar-benar ada, seperti yang kita pikirkan.
Satu-satunya hal yang bisa kita pastikan adalah pikiran kita sendiri. Secara sederhana, idealisme epistemologis menyatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat kita ketahui adalah pikiran kita sendiri. Sementara keberadaan dan sifat di dunia luar tidak dapat dipastikan atau diketahui secara langsung. Dan sekarang ada yang ketiga, yaitu idealisme subjektif. Idealisme subjektif ini menyatakan bahwa hanya gagasan dan persepsi yang benar-benar ada. Objek-objek fisik tidak memiliki keberadaan independen, melainkan mereka hanya ada sejauh kita mempersepsinya. Uskup George Berkeley, pendukung utama pandangan ini, berargumen bahwa dunia luar bukan terbuat dari materi, tetapi ada persepsi pikiran kita. Jika tidak ada yang mempersepsinya, objek tersebut tidak ada, kecuali karena kehendak Tuhan yang terus-menerus mempersepsinya. Jadi, realitas ada karena kita atau Tuhan mempersepsikannya, bukan karena objek tersebut. Objek itu sendiri ada. Yang keempat, ada idealisme objektif. Idealisme objektif mengatakan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini adalah persepsi suatu pikiran besar yang seringkali dianggap Tuhan, yang melihat dan memahami segalanya. Pikiran ini menghubungkan dan menyampaikan pemahamannya kepada kita. Kita tidak benar-benar terpisah dari pikiran besar ini. Kita seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan. Jadi semua yang kita alami, seperti waktu dan ruang, adalah bagian dari persepsi pikiran tersebut, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Idealisme objektif dikemukakan oleh Friedrich Schelling dan didukung oleh G.W.F. Hegel, Josiah Roche, and C.S. Peirce. Adapun yang terakhir yaitu idealisme transendental. Idealisme transendental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari fenomena atau hal-hal yang kita rasakan dan alami. Namun, pengetahuan itu tidak langsung menggambarkan kenyataan sejati, melainkan sudah diatur oleh kategori-kategori pikiran kita, seperti ruang, waktu, dan sebab akibat. Kan tidak menyangkal bahwa ada realitas di luar pikiran kita, seperti benda-benda fisik, tapi kita tidak bisa mengetahui hakikat sejati dari benda-benda itu. Yang kita ketahui hanya persepsi kita terhadap benda-benda tersebut, bukan pengetahuan tentang apa benda itu sebenarnya. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan bagian dari filsafat idealisme yang paling menyangkut kepada mata kuliah kita ini, yaitu hubungan filsafat idealisme dengan pendidikan. Ada tiga, yaitu hubungannya dengan tujuan pendidikan, hubungannya dengan metode dan kurikulum pendidikan, dan hubungannya dengan peran pendidik. Yang pertama yaitu hubungan filsafat idealisme dengan tujuan pendidikan. Orang-orang yang mempelajari filsafat idealisme setuju bahwa pendidikan tidak harus berfokus kepada pengembangan kecerdasan, tetapi juga mendukung siswa untuk fokus kepada hal-hal yang lebih memiliki nilai berkepanjangan, seperti nilai-nilai dan juga moral. Bersama dengan Plato, mereka idealis percaya bahwa tujuan dari pendidikan harus diarahkan kepada pencarian dari ide sejati. Pengembangan karakter juga merupakan tujuan penting dalam hal ini, karena untuk mencari kebenaran diperlukan kepribadian yang disiplin dan kokoh yang bisa didapat menggunakan pendidikan karakter. Yang kedua, peran filsafat idealisme dan hubungannya dengan metode dan kurikulum pembelajaran. Plato percaya bahwa metode terbaik untuk belajar adalah dengan komunikasi dua arah atau dialektik. Melalui metode ini, ia percaya bahwa siswa dapat memahami pelajaran secara keseluruhan. Ia mencoba untuk mengimplementasikan ide ini dengan mengintegrasikan pelajaran dengan cakupan yang lumayan luas menjadi satu kesatuan utuh yang lebih bermakna. Untuk belajar dengan metode dialektik, diperlukan sikap kritis, penguasaan dasar ilmu matematika, dan juga keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain.
Metode dialektik ini adalah sebuah ajang adu ide, di mana ide-ide akan diperdebatkan dengan satu sama lain. Kurikulum harus berfokus juga pada konsep yang lebih luas daripada kemampuan yang lebih spesifik. Seperti di PAUD, TK, dan sekolah dasar, siswa harus diarahkan untuk mengembangkan kebiasaan untuk memahami serta memiliki sifat pekerja keras, sabar, dan toleran yang akan membantu mereka ke depannya daripada memasukkan ide-ide kecil di dalam yang spesifik kepada mereka. Hal ini bukan berarti siswa tidak boleh mempelajari hal-hal yang di luar yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, hubungan filsafat idealisme dalam peran pendidik. Filsafat idealisme menekankan pentingnya seorang pendidik. Pendidik tidak hanya harus memahami bermacam tahapan pelajaran, tetapi juga menjaga perhatian terus-menerus mengenai tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Filsafat idealisme percaya bahwa pendidik harus merupakan tipe orang yang mampu dijadikan panutan bagi siswa-siswanya. Dan juga ada dalam sesi bertanya dan diskusi pada metode dialektik, pendidik dapat membantu siswa untuk melihat alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh siswa tersebut. Filsafat idealisme telah memberikan perhatian lebih tidak hanya pada pencarian kebenaran, tetapi juga pada orang yang terlibat pada proses tersebut suatu hari nanti. Filsafat idealisme cenderung condong pada pendidik yang berorientasi filsafat, di mana pendidik tersebut dapat membantu siswa mengembangkan pikiran mereka sedalam mungkin. Filsafat idealisme juga menaruh perhatian pada siswa sebagai individu yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan moral dan kognitif. Pada konteks ini, siswa dipandang sebagai individu yang nilai moralnya yang harus dipertimbangkan dan dikembangkan lewat kegiatan-kegiatan di sekolah dan yang akan dibantu oleh pendidik tersebut. Jadi, sekian bagian materi saya. Untuk kesimpulan dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian pemaparan materi filsafat idealisme dari kami. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah filsafat idealisme adalah ilmu filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh Plato. Filsafat ini memiliki artian bahwa segala sesuatu memiliki keberadaan tidak terbatas yang terlepas dari pengetahuan atau persepsi manusia. Terdapat 5 jenis filsafat dari filsafat idealisme ini, yaitu yang pertama adalah idealisme platonis, kemudian idealisme epistemologis, idealisme subjektif, idealisme objektif, dan yang terakhir adalah idealisme transendental. Adapun filsafat idealisme memiliki hubungan dengan tujuan pendidikan, hubungan yang erat dengan pendidikan, yaitu dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan, metode dan kurikulum pendidikan, serta peran pendidik dalam proses pendidikan. Next slide, Kirti. Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun pemaparan materi dari kami. Sekian, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Om.